Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nahnu Sodat dari SD Muhammadiyah Wonosari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas 1.2.A modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pada refleksi kali ini menggunakan model 4P. P yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang kedua yaitu pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Peran tersebut yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sebagai berikut. Kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan memasuki labirin membawa peta. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Selain itu, saya juga menganggap setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya harus berpikir bahwa setiap murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun muridnya agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid juga memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. P yang keempat adalah penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang?
untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain yaitu berpihak pada murid, bersikap among atau menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa mencapai cita-citanya. Yang kedua yaitu inovasi, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran secara rutin, melakukan refleksi pembelajaran, dan melakukan pengembangan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat adalah mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Yang kelima adalah kolaboratif. Kemudian saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.